Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku akan berbagi tentang pertanyaan yang udah disampaikan ke aku lewat salah satu sosmedku. Nah, ini ada teman yang menanyakan hal menarik ya teman-teman. Apakah Aga pendapatnya tentang fenomena yang lagi rame, yaitu adanya data pelamar kerja yang disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk daftar di pinjol kayak gitu. Wah, ini menarik ya teman-teman. Ada nggak yang ngalamin ini? Ini aku pengen menyampaikan pandanganku ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan aja di kolom komentar, atau kalau mau diskusi apapun itu bisa tuliskan di kolom komentar atau hubungi aku lewat sosmedku aja. Jadi teman-teman mungkin udah pada paham ya, beberapa waktu yang lalu ini masih rame sampai sekarang, yaitu adanya data pelamar kerja yang disalahgunakan oleh oknum tertentu dan akhirnya itu dimanfaatin untuk daftar suatu pinjol kayak gitu. Nah, pendapatku pribadi di sini adalah jelas ya teman-teman, sangat disayangkan karena selain merugikan pihak-pihak yang tadi menjadi korban, ini malah bikin ya kurang percayanya pelamar terhadap suatu loker gitu, malah bikin parno sendiri, khususnya bagi teman-teman yang belum paham cara ngelamar kerja kayak gitu. Seolah-olah wah, ini dataku aman gak nih ngirim ini ngirim itu kayak gitu. Nah, di sini aku pengen menyampaikan aja bagi teman-teman semua, khususnya teman-teman job seeker ya. Jadi nggak usah takut terkait dengan keamanan data pada saat kita sudah memastikan di awal lokernya tuh asli dan prosedurnya itu mengikuti standar prosedur yang dimiliki oleh perusahaan kayak gitu. Kalau misalkan pendapatku pribadi ya terkait dengan yang kemarin itu rame, itu kan di berita juga disampaikan gitu bahwa dalam proses rekrutmennya gitu, para korban ini kan harus menyerahkan KTP dan nyerahin handphone kayak gitu. Bagi teman-teman yang udah biasa nyari kerja, menyerahkan KTP sekaligus handphonenya kayak gitu, itu bukan hal yang lazim, nggak ada di proses rekrutmen kayak gitu ya. KTP diserahkan ya biasanya untuk ditukar jadi access card kalau misalkan teman-teman mau tes di tower mana gitu kan. HP diserahkan, dikumpulin misalkan karena mau ada suatu tes. HP dan alat elektronik disingkirkan kayak gitu. Jadi nggak ada tuh KTP sama ini dikasih gitu. Nah, aku yang belum tahu ya, dan aku takutnya adalah lulusan-lulusan baru nih masih belum paham proses rekrutmen tuh sebenarnya gimana. Nah teman-teman, kalau misalkan video ini ngejangkau teman-teman lulusan baru atau yang baru mau lulus, atau siapa aja yang bisa menghubungkan pesan ini ke teman-teman lulusan-lulusan baru yang mau nyari kerja, please belajar dulu terkait dengan proses rekrutmen itu bagaimana, apa aja tahap-tahapnya, terus langkah-langkahnya gimana gitu, detailnya. Kemudian apakah lazim kalau ada hal-hal semacam tadi, browsing juga terkait dengan contoh undangan kerja palsu, contoh interview palsu, dan lain-lain. Biar tahu jurninya. Dan jangan malu tanya. Oke? Tanya bisa ke orang yang udah kita kenal. Kakak tingkat, kakak kelas, dosen, guru. Gitu. Atau orang-orang yang udah kerja, saudara, tetangga kita gitu. Tanya aja. Gitu. Ya. Jadi biar teman-teman itu tahu, oh yang lazim itu semacam ini. Begitu ada fenomena atau permintaan pihak-pihak yang ngaku-ngaku jadi proses rekrutmen resminya suatu perusahaan tapi itu nggak lazim, teman-teman udah punya kepekaan. Jadi nggak buru-buru ngasih data, ngasih dokumen, ngasih barang kayak gitu. Oh ini kok tiba-tiba minta KTP sama handphone, nah, itu kan udah nggak lazim. Padahal aku belajar nggak ada nih proses kayak gitu. Nggak usah mau, nggak apa-apa teman-teman. Atau misalkan, loh ini ada biaya-biaya, ada biaya untuk akomodasi, oh ini ada biaya seragam. Nggak ada rekrutmen kayak gitu teman-teman. Gitu. Jadi hati-hati sekali gitu. Jadi buat aku ya teman-teman ya, aku akan melihat dari sudut pembelajaran yang ada, bahwa zaman sekarang, zaman yang sudah informasi itu tuh sudah mudah gitu untuk diperoleh, masih ada pihak-pihak yang belum tahu bahwa hal tersebut itu adalah hal yang tidak lazim dalam proses rekrutmen. Artinya apa? Tergantung masing-masing orangnya. Yuk aku pengen ngajak teman-teman semua, khususnya teman-teman job seeker. Bagi teman-teman job seeker, yuk belajar cara memilih loker asli sama palsu. Berikut dengan proses-proses rekrutmennya. Berikut dengan detail-detail tugasnya. Apa yang biasa atau nggak biasa diminta, dikasih, dilakuin kayak gitu. Bagi teman-teman yang udah kerja dan nonton video ini,
silahkan ajarin orang-orang di sekitar kita yang nggak lebih tahu, adiknya, ponakannya, anaknya, atau siapapun itu, muridnya, biar gak ketipu dengan dalam tanda kutip ini tuh kayak penipuan yang basic banget ya teman-teman ya, menyalahgunakan data kayak gitu. Nah, dan bagi semuanya, aku juga pengen ngingetin, termasuk ngingetin diriku sendiri, bahwa silahkan jaga setiap informasi yang ada di berkas-berkas lamaran kerja. Jangan asal ngirim CV kalau kita belum ngecek itu lokernya asli atau palsu. Nggak usah ngirim dokumen-dokumen pribadi sampai detail gini gitu kalau kita belum pastiin ini lokernya asli atau enggak, siapa yang posting, siapa yang gini gitu. Dan jangan takut atau malu untuk tanya kalau kita nggak yakin ini tuh asli atau enggak. Oke, biar kita nggak jadi korban selanjutnya. Kenapa? Karena di luar sana ada banyak sekali orang yang setiap hari belajar cara untuk menipu kita, cara untuk menipu lulusan-lulusan baru atau orang-orang yang belum berpengalaman terkait dengan informasi rekrutmen kayak tadi. So, jadi teman-teman ya banyak nanya, banyak riset, nanya sama Google, nanya sama orang gitu. Paling itu adalah pandangan dari aku ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau ada yang punya masukan, ada yang punya ide tambahan jawaban, tuliskan aja di kolom komentar. Yuk kita ingetin bareng ke adik-adik kita, ke teman-teman kita, biar nggak ketipu sama modus-modus kayak gini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.